Oke, saya lanjut lagi. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Ayo, Bu. Lanjut, Bu. Ali Yahya. Ya. Hadir, Bu. Oke, Nadila Tuharea. Ada Nadila. Japarista tambah tua Damanik. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Naufal Lutfi. Hadir, Bu. Raihan R. Rahman. Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Binsar Ricardo Siagian. Oh, tidak hadir. Siti Nurlita Anggraini. Hadir, Bu. Maulana Fadlan Sidik. Hadir, Bu. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bu. Aritwa Hutagalu. Hadir, Bu. Muhammad Sohibul Daksena. Ada Sohibul Daksena. Dwi Febrian. Hadir, Bu. Fariski Cornelius. Hadir, Bu. Mirna Yunika. Hadir, Bu. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Bu. Terry Widodo Sibowa. Hadir, Bu. Reza Marwesi. Hadir, Bu. Excel Octavianus Sampo. Hadir, Bu. Ada yang belum saya absen? Assalamualaikum, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Satu dulu. Bu. Saya, Bu. Satu-satu dulu ya. Ya, Bu. Oke, sebentar. Muhammad Satrio Dwi Raharjo. Tidak hadir. Elizer tidak hadir. Oke. Kemudian Fateh Sidik. Hadir, Bu. Fateh. Kemudian Rumania Adelia. Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi. Hadir, Bu. Hadir. Fauzi Nur Robani. Hadir, Bu. Asami Anggraini. Hadir, Bu. Binsar nggak ada ya memang. Oke. Bu, nama aku belum dipanggil, Bu. Siapa nama kamu? Fram, Bu. Nama saya juga, Bu. Siapa namanya? Fram, Bu. Fram. NIM berapa? 248, Bu. Muhammad Sohibul, Bu. Masa saya dari tadi udah panggil ya? Enggak, Bu. Lewat, Bu. Tadi nggak ada Wibi panggil. From Ya, Ariel. berarti jadi Iya, Bu. orang Oke. bagus. Kemudian siapa lagi? Muhammad Sohibul, Bu. Ih, Sohibul udah dari tadi saya panggilin. Ya, jaringannya, Bu. Maaf, Bu. NIM berapa Sohibul? 2020 11264. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sudah. Sudah tidak hadir maksudnya. Oke. Oke, hari ini kita bahas tentang impuls, momentum, dan tumbukan, ya. Oke.
Oke, kita bahas hari ini adalah momentum linear dan tumbukan ya. Di sini adalah pertemuan keempat. Jadi langsung saja apa yang dimaksud dengan momentum. Nah, ini tentu ada kaitannya juga dengan hukum Newton ya, di mana momentum suatu benda itu menunjukkan bahwa benda itu berdenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Jadi apa sih sebenarnya momentum itu? Momentum adalah tumbukan sebenarnya ya. Dan di sini dikatakan suatu momentum linear pada persamaan ini di mana P sama dengan M dikali dengan V, di mana P-nya kalau kita mau melihat ada 3 buah benda di sini kita sebut dengan PX, PY, dan PZ, di mana untuk momentum linear pada masing-masing benda tersebut adalah massa dikali dengan kecepatan dari benda tersebut, gitu ya. Kemudian di dalam hukum momentum linear ini erat kaitannya dengan hukum 2 Newton, di mana F sama dengan dP, P-nya di sini adalah laju perubahan momentum dibagi dengan waktu. Jadi dP dibagi dt ini adalah laju perubahan dari momentum suatu benda. Kemudian bagaimanakah momentum benda yang terisolasi? Yaitu tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Artinya dP ini sama dengan F dikali dengan dt. Seperti itu. Atau delta P sama dengan PF dikurangi dengan PI, integral batas bawah TI, batas atas adalah TF, F dikali dt. Seperti itu. Dan ini dikatakan adalah impuls. Kemudian apa itu impuls? Kalau kita melihat dari rumus I sama dengan integral batas bawah TI, batas atas TF, F dikali dt sama dengan delta P. Nah, ini impuls merupakan suatu gaya F sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Teorema impuls dan momentum ini apabila kita buat sebagai kurva, nah ini ada pada sumbu X ini adalah T terhadap waktunya, sumbu Y adalah F, gayanya. Nah, kemudian di manakah letak impulsnya? Di impuls berada pada rentang ini. Kalau kita gambarkan sebuah kurva, satu buah gunung ya, ibaratnya seperti itu, dia memiliki batas yang dikatakan TI dan TV. Nah, untuk mengetahui itu tentunya kita menggunakan gaya rata-rata di mana F ini adalah gaya sama dengan 1 per delta T. Integral TI TF dikali V dt. I sama dengan delta P sama dengan V delta T. Apabila V-nya konstan, maka I sama dengan delta P sama dengan F dikali dengan delta T. Untuk hukum kekekalan momentum linear dan untuk sistem 2 partikel, ini bisa dikatakan misalnya suatu benda yang mempunyai massa 1, dia akan memiliki momentum linear sebesar M1 dikali dengan V1. Tentunya ada perubahan massa dan kecepatan dari benda tersebut. Nah, untuk pada M2 atau benda kedua, momentumnya seperti apa? M2 dikali dengan V2. Kemudian gaya yang ditimbulkan seperti apa? Ketika dia saling mempengaruhi satu dengan yang lain, maka gaya yang terjadi adalah F2 terhadap gaya pada massa 2 mempengaruhi benda pada M1, atau sebaliknya gaya pada benda 1 akan mempengaruhi ke benda kedua.
Dalam hal ini tentunya kita bicara terkait dengan dP1 per dt untuk gaya ya. D di sini apa? Di sini adalah suatu apa ya namanya? Bukan persamaan tetapi fungsi, kalau kita bilang dalam suatu integral ya, itu pasti dia terhadap momentum di apa ya namanya ya, bukan besaran itu, dia terhadap momentum dibagi dengan, jadi gaya itu adalah momentum dibagi dengan waktu, seperti itu. Sehingga ini erat kaitannya juga dengan hukum Newton 3. Nah, apabila P1 dan ditambah dengan P2, maka dia bisa hasilnya konstan seperti ini. Nah, momentum partikel di dalam suatu sistem tertutup ini selalu tetap. Dan ini berlaku hukum kekekalan momentum ya, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2F, seperti itu. Untuk tumbukan, ini adalah interaksi antara partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat. Dan di sini dengan interval waktu yang sangat singkat itu, dia akan menimbulkan suatu gaya impulsif yang diasumsikan jauh lebih besar dari gaya luar yang ada. Nah, apabila misalnya kedua buah benda dengan massa yang berbeda ya, M1 dan M2, ini dia mengalami kontak secara langsung, bagaimana interaksi yang ditimbulkan antar partikel atau tumbukan yang terjadi, apakah dia tumbukan sempurna atau tumbukan sebagian, kan seperti itu ya. Jadi untuk kondisi seperti ini kita harus tahu bahwa M1 ini mempengaruhi M2 atau M2 mempengaruhi S1 atau sama-sama gitu ya, seperti itu. Kemudian yang dikatakan tumbukan ini apabila kedua buah benda dengan massa yang berbeda nih. Untuk massa bendanya berbeda ya. Untuk F sama dengan 1, 2 ini gaya yang terjadi ya pada momentum benda 1 dan ini momentum benda 2. Tentunya pada misalnya yang satu adalah benda A gitu kan ya, kemudian ini adalah benda B, kemudian ini bagaimana arah proses tumbukannya, apakah dia terjadi tumbukan? Tidak, ternyata dia mengalami proses penghamburan, artinya dia tidak saling bertumbuk dengan satu dengan yang lainnya, tetapi malah menunjukkan sikap atau adanya gap ya di situ. Nah, ini dikatakan sebuah proses penghamburan. Di hukum Newton 3, di mana F1 2 atau F1 terhadap 2 sama dengan negatif F2 1, ini maka delta P1 atau delta momentum ini sama dengan negatif delta P2. Delta P1 ditambah delta P2 sama dengan 0. Syaratnya seperti itu. Di mana untuk momentum ini sama dengan P1 ditambah dengan P2 ini konstan nilainya. Ya, pada setiap tumbukan jumlah momentum sistem sesaat sebelum tumbukan adalah sama dengan jumlah momentumnya sesaat saat tumbukan. Artinya tidak ada yang berkurang ya. Jadi setiap tumbukan jumlah momentum sistem saat sebelum dan sesudah itu adalah sama.
Ini adalah hukum kekekalan momentum berlaku pada setiap tumbukan. Kemudian ada lagi klasifikasi tumbukan. Yang pertama adalah klasifikasi tumbukan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yaitu berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Kemudian ada hukum lenting sebagian, jadi apabila kedua buah benda kemudian mengalami tumbukan, dia akan mengalami tumbukan lenting sebagian, artinya daerah pada satu sisi dari benda itu aja yang mengalami tumbukan lenting sebagian, sedangkan posisi benda yang posisi benda yang lain ini tidak mengalami lenting, gitu kan ya, atau pergeseran. Nah, ini berlaku pada energi mekanik. Energi mekanik pada benda tersebut akan berkurang dan tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian ada yang dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali, artinya dia tidak menimbulkan gaya kembali atau perubahan gaya pada benda tersebut ya. Ini seperti apa? Setelah tumbukan kedua partikel ini malah menyatu, gitu kan ya. Artinya tidak ada gaya yang kembalikan. Nah, untuk tumbukan tak lenting sama sekali, satu dimensi, ini terjadi seperti ini kondisinya ya. Kita punya dua buah benda, di mana benda satu dikatakan M2 dan benda 2 dikatakan M1, gitu kan ya. Dia terpisah oleh sejauh jarak ini R ini, kemudian sebelum tumbukan terjadi, kondisinya adalah seperti ini. Nah, setelah tumbukan, yang terjadi malah M1 plus M2 ini. Artinya dia melekat satu dengan yang lain. Maka V-nya ini kita bisa katakan bahwa dia tumbukan tidak lenting sama sekali. Kenapa? Karena setelah tumbukan, kedua partikel ini saling menyatu. Seperti itu. Nah, ini untuk persamaan pada hukum kekekalan momentum yang biasa kita temukan untuk menyelesaikan soal. Ya, apabila ada dua buah benda dan dia terpisah sejauh V1 dan V2, maka rumus yang kita gunakan M1 ditambah M2 dikali dengan VF, atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tumbukan lenting sempurna dalam satu dimensi, ya, di mana ada dua buah benda, kemudian terpisah sejauh V1 dan V2, kondisi sebelum tumbukannya adalah seperti ini, dan setelah tumbukan malah justru menimbulkan gaya pada masing-masing benda tersebut, gitu kan ya. Artinya dia setelah bertumbukan, ternyata dia akan terpisah sejauh jarak ini. Nah, hukum kekebalan momentumnya seperti apa? Nah, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Kemudian kita pecah misalnya. Jadi setengah M1 dikali V1 kuadrat ditambah setengah M2 dikali V2 kuadrat. Nah, ini sama untuk hasil lentingnya seperti ini. Sehingga apabila kita coret 1/2-nya ya, maka dia akan hasilnya seperti ini. M1 dikali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat F sama dengan M2 dikali V2 kuadrat F dikurangi V2 kuadrat I. Seperti itu. Kemudian ada tumbukan dalam dua dimensi. Jadi sebelum tumbukan terjadi seperti ini kondisinya. Nah, setelah tumbukan malah dia membentuk beberapa sudut nih, gitu kan.
ada sudut theta misalnya sebesar 30 derajat dan ada yang sebesar katakanlah 60 derajat gitu kan ya untuk benda 2. Nah, ini seperti apa? Oh, ternyata dari sini perlu kita analisis untuk bagaimana arah resultannya. Kemarin sudah kita sudah sedikit bicara terkait dengan resultan dan arahnya ya. Di sini berarti V1 ini gayanya ya dikali dengan sin theta. Tadi berapa nilainya? 30. Ya, untuk cosnya sendiri ya yang berada pada sumbu X ini adalah V1 dikali dengan cos theta. Yang bawah juga sama. Untuk M1 kali V1, M1 dikali V1 cos theta ditambah M2 V2 cos theta. Jadi apabila komponennya ke arah X, ke arah sumbu X, kita menggunakan cos. Dan apabila kita lentingannya melihat untuk ke arah P2 atau ke arah sumbu Y-nya ini ya, dia akan menggunakan sin. Nah, ini pasat massa pada sistem partikel. Jadi ketika misalnya ada suatu partikel bentuknya seperti ini, nah tiba-tiba dia akan berubah. Oh, akibat lentingan tadi, maka dia akan semakin jatuh. Atau kalau pada gambar pertama ini akan condong ke sebelah kanan, dan pada gambar kedua dia akan condong ke sebelah kiri. Atau ada lagi tidak lenting sama sekali, berarti dia akan mengalami perubahan yang tetap seperti itu. Nah, ini bagaimana jika masanya lebih dari 2? Ya sama, rumus yang digunakan adalah sama, yaitu M1 dikali Y1 gitu kan ya, atau M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 ditambah M bla 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 sampai dengan Mn dikali dengan Vn, dibagi dengan tentunya M1 ditambah M2 ditambah bla 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 sampai ke berapa itu ya jumlah ininya. Dan ini untuk ilustrasi. Oke, saya lanjut untuk yang gerak sistem partikel. Ya, apabila gerak pada sistem partikel ini dipengaruhi oleh 3, kecepatan, momentum, dan percepatan. Di mana kecepatan pada sistem partikel ini kita bisa sebut dengan Vc sama dengan D, Rc dibagi dengan dt terhadap dt ya, sama dengan 1/m sigma M1 dikali D R1 dibagi dengan dt di sini. Atau Vc sama dengan sigma M1 dikali V1 dibagi dengan M. M-nya apa? Massa benda. Oke, kemudian momentum. M dikali dengan Vc atau sigma M1 dikali V1 atau sama dengan sigma P sama dengan P. Oke, selanjutnya adalah percepatan, di mana A C ya, ini percepatan ya, sama dengan dv dibagi dengan dt, sehingga kita peroleh 1/m sigma M1 dikali percepatan atau A1. Nah, ini berlaku ketika dia jumlah dari gayanya sama dengan 0 ya, maka momentum dari benda tersebut terhadap waktu juga akan sama dengan 0, dan
momentum ini dipengaruhi massa dan kecepatan benda ini sama dengan konstan. Ini untuk game pada robot ya. Jadi ketika misalnya kita ingin melepaskan sebuah roket ke udara atau dengan tujuan penelitian, kita harus tahu bahwa berapa momentum yang akan dihasilkan dari resultansi roket tersebut. Dengan itu kita akan memperkirakan, sejauh mana dia akan jarak dari bumi ke angkasa yang bisa dilewati. Kemudian dari situ juga akan bisa dinilai bahwa berapa lama masa orbit si roket ini untuk kembali ke bumi. Nah, ini bisa kita menggunakan rumus momentum. Kemudian ada beberapa hukum kekekalan energi yang kita bisa gunakan, ya. Kemudian ada vektor yang bisa kita gunakan juga untuk menentukan berapa sih besarnya sudut dari hasil resultan si roket tadi. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Suaranya adalah produk dan bukan publikasi. Nah, gitu Bu Susi ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini? Karena saya tidak lama ya untuk perkuliahannya. Jadi silahkan Anda bertanya. Memang saya akan lanjut di kegiatan webinar saya atau coaching klinik saya. Ya, Elizer. Maksudnya bagaimana? Kecepatan relatif? Sebentar, saya cari ya. Bentar, saya share ini dulu. Sudah share? Belum? Sebentar. Kok jadi susah ya? Di slide terakhir, yang mana P ini? Ya, jadi karena momentum di sini adalah massa dikali dengan V, kecepatan benda, maka dia satuannya adalah kilogram dikali massa per second atau Newton per second atau NS ya, biasa kita sebut.
Nah, untuk dimensinya sendiri adalah MLT pangkat min 1. Seperti itu. Iya. Ya, siapa? Iya. Nanti akan saya bagikan di Microsoft Teams ya. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di minggu depan. Anda kan belum UTS ya, ini masih pertemuan keempat berarti ya. Ya. Oh, masa belum saya share yang slide minggu lalu? Belum ada, Bu. Ya? Belum masuk? Iya, 2 pertemuan minggu kemarin belum ada. Saya masukkan di file. Sebentar. Apa itu di kelas lain? Materi kelas. Sudah, Mas. Ada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Jadi apabila Anda buka Microsoft Teams Anda, itu sebelah pos ada file ya. Kemudian ada materi kelas di situ. Nah, itu udah saya share untuk pertemuan 1, pertemuan kedua. Sudah ada semuanya. Pertemuan ketiga juga. Atau nanti saya share lagi tuh. Oke, ada lagi? Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri ya. Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Oke. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp ataupun melalui Microsoft Teams ini ya. Oke, saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Minggu depan, Bu. Izin live ya, Bu. Izin live, Bu.